Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Muslim, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Alhamdulillah kita pada sesi ini bertemu dengan banyak narasumber ya, dari Forum Sinergi Muslim. Saya juga kesempatan ini ditemani oleh pemandu acara ini, Ustaz Suwardi. Alhamdulillah. Ustaz Suwardi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Di tengah gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing apa ini? Gonjang-ganjing pilkada. Pilkada dan segala tempat saya ekonomi itu. Iya. Saat kita mau bicara apa hari ini? Hari ini kita mau bicara mengenai demokrasi. Demokrasi. Kita ini ada serinya kan, ya. Kita sudah bicara bagaimana yang kemarin. Nah sekarang kita lanjutkan. Mengingatkan lagi. Yang Ya. pertama kita pernah bahas demokrasi, solusi atau ilusi. Itu ya betul ya. Betul. Kita akan sambung pada Iya. sesi hari ini ya. Nah, Kira-kira gimana? cuma hari ini kostum kita itu bukan gagal nyalek nih ya. Bukan gagal nyalek nih ya. Jadi memang kita sengaja ini kita mengindonesiakan semuanya yang ini. Kita akan bicara mengenai ini, Ustaz Syukur. Bukan Asobia juga. Oh, iya. Jadi kita akan mencoba mendiskusikan, membincangkan terkait gonjang-ganjing demokrasi dalam tanda kutip adalah fenomena pilkada. Iya. Pilkada saat ini serentak di seluruh Indonesia nih, dan terbesar katanya di seluruh dunia ya. Iya. Itu sebuah gelaran akbar gitu. Hajat besar di Indonesia. Ya, baru saja kemarin ya, sehari yang lalu penutupan dari pendaftaran para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Yang sangat menarik dan cukup viral adalah bagaimana proses pendaftaran para calon gubernur ya, wakil gubernur di Jakarta dan juga Jawa Barat. Betul. Karena melibatkan satu sosok yang hari ini begitu fenomenal, begitu banyak mendapat titipan harapan ya agar Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Tapi ternyata sistem yang ada belum mengizinkan ya beliau itu berlaga, terutama di pemilihan kepala daerah di Jakarta maupun Jawa Barat. Seperti mengamati juga kan? Iya betul. Jadi ini luar biasa dinamikanya, hampir kesedot kita ya hiruk pikuknya pada sebuah sosok dan sistem terutama yang ada. Nah mungkin kita akan coba tanya nih ke Ustadz Irfan dulu nih. Ternyata modal elektabilitas tinggi itu tidak menjamin tidak bisa untuk dicalonkan apalagi dipilih gitu kan. Iya. Kenapa? Kalau kita lihat sistem demokrasi di Indonesia, itu kan sistem partai. Maka calonnya itu kalau nggak kader partai harus direstui oleh partai. Restu oleh partai itu juga bukan dengan cek kosong, tapi dengan sebuah embel-embel. Embel-embelnya itu apakah di depan atau di belakang? Di depan itu betul-betul cash, kalau di belakang itu project-project. Nah itu tidak bisa kita pungkiri. Maka kemudian fenomena kemarin Anies itu nggak bisa masuk karena dia bukan kader partai dan dia dalam tanda petik tidak sesuai dengan permintaan atau kolaborasi keinginan dari partai-partai yang ada. Sehingga walaupun beliau punya elektabilitas yang tinggi, beliau punya kapasitas lah, kita lihat kapasitas dan kompetensi yang juga mumpuni, tapi itu tidak jadi karena dua hal tadi. Nah, ini yang harus kita pahami dalam sistem demokrasi. Iya, dalam demokrasi itu kan suara rakyat katanya suara Tuhan ya. Mengaca kepada hasil pemilu tahun ini ya 2024 kemarin, Pilpres lah ya. Pilpres itu kan suara salah satu calon presiden itu kan sangat signifikan ya, 40 sekian persen. Dan itu kalau di Jakarta sendiri bahkan dia konon menang ya sebenarnya. Tapi kemudian kenapa partai tidak berani mencalonkan? Tadi kata Ustadz Irfan ada belum ketemu ya antara apa yang diinginkan oleh partai dengan apa yang disiapkan oleh calon tadi gitu.
Cuman kan kalau seperti itu jadi kontradiksi antara slogan demokrasi yang suara rakyat suara Tuhan, tapi dengan kebijakan partai yang seperti itu. Gimana, Man? Baik, bismillah. Saya melihat, coba menambahkan. Saya melihat hari ini itu yang dikatakan kedaulatan rakyat, kan rakyat yang memang punya kekuatan besar. Dalam arti dia keinginannya harus diakomodir, pilihannya harus bisa direstui. Kurang lebih seperti itu. Tapi faktanya, pemimpin yang memang disiapkan oleh partai tadi, saya garis bawahi, itu yang memang akan dipilih oleh rakyat. Artinya, kalaupun tadi orang itu punya kapabilitas, punya elektabilitas tinggi, tapi kalau dia tidak diinginkan oleh partai dan koalisinya dan teman-teman, itu bisa bertentangan dengan suara. Nah, akhirnya rakyat itu memilih yang memang sudah disiapkan oleh rakyat. Kalau misalnya partai sudah menyiapkan ini tidak sesuai dengan rakyat, sehebat apapun calon atau tokoh yang akan dimenangkan, itu harus partai yang menyiapkan. Dan dari sini kita bisa mengatakan tidak hanya partai, di belakang ini juga ada pemilik modal. Karena demokrasi sendiri syarat dengan pemilik. Jadi kalau misalnya pemilik modal di samping memang dia dari calonnya, dari partainya itu sendiri, ada orang pemilik modal yang memenangkan ini. Artinya belum tentu kedaulatan rakyat itu akan diakomodir oleh partai tentang siapa yang harus menjadi, siapa yang harus jadi, siapa yang harus menjadi. Jadi dia berkata begini, oh saya kok ingin yang ini, tapi partai menyiapkan itu kan lebih. Jadi kalau begitu yang katanya demokrasi untuk rakyat, oleh rakyat, satu lagi apa itu? Untuk rakyat. Untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu sebenarnya ya nggak sesuai dengan keinginan rakyat dong kalau begitu. Sesuai, tapi diwakili. Wah. Jadi rakyat itu nggak bisa menentukan sendiri, tapi dia memilih yang ditentukan oleh Partai, gitu, walaupun tidak sesuai dengan keinginan secara individu rakyat kebanyakan itu. Nah, kalau melihat sekarang fenomenanya, namanya demokrasi itu kan katanya check and balance itu kan harus ada. Tapi fenomena sekarang begitu ada pemenang pemilu kemarin, ya itu kan sekarang menjadi sebuah koalisi besar nih. Nah, naga-naganya, apakah koalisi ini akan memborong juga itu pilkada-pilkada yang seluruh di Indonesia? Nah, katanya demokrasi, apakah kalau ada sebuah kelompok yang paling besar dan itu menentukan, nah itu demokrasinya di mana saat ini, Mam? Masya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang kita bincangkan pada saat ini kayaknya sangat menarik ya, di terkait dinamika dalam kurung politik ya, politik yang disebut oleh masyarakat Indonesia itu adalah ya pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu anggota DPR maupun pemilu kepala daerah. Nah, ini tadi kalau saya lihat memang ini fenomena baru yang saya nilai bahwa kalau tadi itu dikatakan bahwa suara rakyat suara Tuhan, ternyata faktanya tidak, ya kan? Sekarang sudah suara rakyat enggak ada, tapi suara partai. Tapi nampaknya suara partai juga tidak cukup ini. Suara partai yang berkoalisi itu yang ternyata yang mendominasi. Sekarang ini kayaknya yang mendominasi konstelasi yang ada ini. Jadi saya pernah membaca ya bahwa awalnya kalau kita ingin menguasai Indonesia itu katanya itu cukup dengan membeli partai. Dengan jumlah sekian kita sudah bisa memenangkan sebuah pertarungan politik itu. Dan kalau sudah kemenangan itu berarti segala sesuatunya bisa diatur dengan itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya menarik tadi, apakah ini dengan pemilu kada di seluruh Indonesia ini juga akan diborong ya, karena kita sudah tahu bahwa ternyata yang paling berperan dalam dalam pemilihan umum ini adalah one man one vote itu. Dan ternyata harga suara itu sudah bisa ditentukan itu. Kira-kira untuk memenangkan itu membutuhkan dana modal berapa, dan itu kelihatannya ada pihak yang memberikan modalnya itu. Saya ingat banget diskusi kita, mungkin belum
podcast ya, waktu itu belum ada. Itu ada salah satu informasi dari yang kami nilai A1 lah, bahwa ada satu pihak yang menginginkan berapapun harganya asalkan si fulan tidak jadi. Nah, gitu. Berapapun harganya itu, kalau ini benar dan itu terbukti. Nah, dari itu sekarang itu terbukti bahwa memang betul-betul kekuatan yang mempengaruhi tentang pemilu ini adalah pemilik modal. Jadi saya menilai bahwa sekarang ini memang kekuatan pemilik modal inilah yang yang mempengaruhi. Artinya apa? Jadi demokrasi ini sudah bergeser dari makna yang sesungguhnya itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu. Jadi saya melihat itu. Jadi ini sudah fenomena baru lah. Apalagi kalau melihat konstelasinya ya, yang kalau yang membuat undang-undang legislatif, yang menjalankan eksekutif, kemudian kalau ada persoalan yang mengadili legislatif, yudikatif. Nah sekarang itu kayaknya ada cuma satu pihak aja yang membuat dia, undang-undang dia, yang melaksanakan dia, yang mengadili dia juga. Jadi, artinya lembaganya boleh beda-beda, orangnya boleh beda-beda, tapi tetap itu satu geng gitu ya. Satu geng. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya bilang gitu. Lo juga. Lo lagi ya. Ini Ustaz Irfan. Tadi kan Ustaz Imam katakan bahwa aslinya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Dan hari ini kita lihat memang fenomena para tokoh ya di Indonesia, mereka umumnya katakan bahwa berjuang itu ya memang untuk demokrasi. Bagaimana demokrasi bisa tegak di Indonesia, mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Imam tadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ustaz Irfan ini dalam Islam memandang demokrasi yang seperti itu bagaimana gitu ya? Artinya bahwa rakyat berdaulat untuk membuat hukum, membuat aturan gitu ya, kemudian diterapkan untuk rakyat itu, dan hasilnya memang juga untuk rakyat. Nah, bagaimana pandangan Islam kaitan dengan itu? Iya, kalau dalam konteks pemilu, maka bicaranya adalah bukan kedaulatan, bukan hukum. Dalam konteks pemilu sebenarnya kan memilih pemimpin, kekuasaan ya. kekuasaan. Jadi harus dibedakan ya, dalam konteks pemilu kita memilih pemimpin. Dalam Islam itu juga ada mekanisme untuk memilih pemimpin. Dengan model yang sama atau mirip? Mirip, tidak sama. Mirip tapi bedanya buahnya. Iya. Jadi gini ya, kalau kita bicara tadi dalam sistem demokrasi, saya rada panjang dulu ya, karena supaya dalam sistem demokrasi itu kan sistem politiknya. Sebenarnya demokrasi ini berkelindan dengan sistem ekonomi kapitalis. Jadi politik dalam dunia demokrasi itu dicengkram oleh kapital, oleh kapitalisme. Sehingga tadi yang dari rakyat itu karena ada kapitalisnya, maka kita bisa sebut dari fulus, dari uang. Karena calon yang nggak punya uang dia nggak bisa maju. Karena mahal. Iya. Bukan hanya mahar, termasuk amplop, sedang pajak, termasuk baliho. Dari uang, dari fulus, oleh uang. Kenapa? Mekanisme pemilu itu memang syarat sekali dengan adanya uang. Misalkan serangan pajar, itu kan uang. Sebelum serangan pajar ada tim ses. Tim ses itu kan bagi-bagi kan. Sekarang ada serangan Tuhan, ya. Tambah lagi. Yang ketiga adalah untuk fulus juga, untuk uang. Jadi jargon demokrasi yang dulu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sekarang berubah dari fulus, untuk fulus, oleh fulus dan untuk fulus. Karena nanti pemenang itu kan harus balik modal itu, sehingga dia akan dari fulus. Nah sehingga tadi memang nggak bisa diharapkan dalam demokrasi kapitalis untuk perubahan ke arah kesejahteraan dan keadilan rakyat. Nah ini beda sekali dengan Islam. Beda sekali dengan Islam karena nanti nggak main itu fulus-fulusan. Bahwa pemimpin itu dipilih oleh rakyat, ya. Tetapi nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi contoh misalnya, yang dipilih itu dalam Islam kan tentunya khalifah ya. Amirul Mukminin. Kalau kepala daerah, wali. Kota nanti Amir.
Amir kan. Amir. Nah, artinya itu ada tahapannya sehingga nanti ada semacam lembaga non formal ya yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Nah di situ ketemu semua itu tokoh-tokoh umat dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupan. Nah tokoh-tokoh itu yang kemudian mewakili konstituennya kan. Mereka intelektual mewakili para intelektual, mereka buruh mewakili para buruh, mereka rakyat di daerah-daerah mereka juga mewakili daerah. Nah itu berkumpul untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Nah itu bebas fulus itu, karena yang dilihat adalah track record pemimpin. Jadi nggak seperti dalam demokrasi kapitalis yang nggak dikenal tapi fulusnya gede jadi kan. Sementara yang dikenal track recordnya bagus tapi nggak ada fulusnya nggak jadi. Artinya nggak bisa hanya dengan pencitraan ya kalau dalam Islam. Nggak ada, karena yang dilihat track recordnya. Iya. Tapi ini Satria, kalau tadi disampaikan Ustaz Irfan mengenai sistem pemerintahan Islam dalam pemilihan tadi ya, nah itu apakah mewakili umat itu? Kalau sekarang ini kan mau kiai, mau profesor gitu, atau bahkan ya mohon maaf ya, mungkin orang-orang kan kemarin itu juga ada fenomena orang-orang ODG itu ya, itu juga diminta suara, itu kan mempunyai sama, itu selevel begitu. Nah kalau di Islam sendiri kan jadi nggak selevel kalau begitu. Iya, tadi disinggung. Ustaz Irfan tadi singgung tentang halal wal itu siapa? Dia punya satu dewan, satu tempat yang berkumpul para tokoh, para ulama yang mewakili keahliannya, mewakili daerahnya, mewakili tempat tinggalnya. Apalagi hari ini. Hari ini kan Islam semua ada di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya negeri ini, seluruh dunia. Bagaimana tadi mekanismenya kan? Berarti kan, nah itu ada satu wadah tadi. Namanya tadi para tokoh berkumpul. Nah dia mewakili wilayah. Makanya di situ dikatakan majelis umat itu. Majelis umat akan memilih khalifah. Saya tegaskan ya. Yang akan memilih khalifah, pemimpin tertinggi, ada yang mengatakan khalifah, ada yang mengatakan Amirul Mukminin, ada yang mengatakan Imamul Azam, pemimpin yang tinggi. Nah, beliau itulah yang akan memilih pemimpin yang ada di bawah. Siapa itu? Yang hari ini kita mengenal gubernur, memilih amir, yaitu yang kita kenal sebagai wali kota, bupati, yang dipilih oleh beliau. Jadi dengan ungkapan ini pasti tidak ada cost, tidak ada biaya, tidak ada pencitraan, tidak. Sehingga umat itu akan disiapkan oleh negara itu pemimpin-pemimpin yang soleh. Siapa itu? Pemimpin yang taat kepada Allah karena dilandasi oleh menegakkan syariat Allah. Saya pikir itu. Jadi tidak ada percikan, tidak ada kecemburuan, tidak ada apa. Dan yang paling penting, Ustaz, ini cara begini sudah pernah dilaksanakan, bukan baru akan dilaksanakan. Jadi sudah pernah dilaksanakan dari zaman Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu sampai terakhir Utsmani dengan cara yang sama. Jadi artinya kalau ini kita akan melakukan dengan cara yang sama, sebagaimana Imam Malik mengatakan, kemuliaan satu kaum bila mana dia mengikuti umat-umat sebelumnya dia akan menjadi mulia. Kita ingin mulia mengambil bagaimana Islam salah satunya memilih pemimpin untuk kita taati, untuk menjalankan hukum Allah. Saya pikir di sini. Kalau gitu peran rakyat di mana, Ustaz, dalam memilih pemimpin? Kalau tadi kan memilih pemimpin adalah ahlul halli wal aqdi. Nah, rakyat secara langsung yang di bawah ya, yang mereka bukan pejabat, bukan anggota ahlul halli wal aqdi. Itu peran untuk memilih pemimpin di mana itu? Baik, ini pertanyaan saya pikir yang paling bagus. ada namanya, ada satu tempat dewan atau tempat atau mungkin lembaga atau institusi dalam sistem Islam itu dari mulai khalifah, kemudian ada pembantu-pembantunya, lalu kemudian dari mulai wali itu gubernur, kalau hari ini untuk setingkat negara Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Kemudian di bawah gubernur kalau hari ini kita lihat, jadi gubernur mungkin hari ini sudah level presiden gitu. Kemudian di bawahnya level gubernur itu sudah level wali, seperti gubernur DKI, Jawa Barat, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi amir, kabupaten kota. Nah itu dipimpin oleh seorang amir. Nah bagaimana? Menarik. Ternyata Islam itu punya mekanisme. Di pusat itu ada majelis umat. Di pusat itu di pusat pemerintahan ada majelis umat yang memang dia akan menerima
akan menerima aspirasi daripada wilayah. Iya. Kemudian tadi wilayah gubernur, kabupaten kota itu ada majelis wilayah. Majelis wilayah. Di level yang lebih bawah ya. Itu kan di tingkatan negara yang kita pahami hari ini negara. Di bawahnya lagi kabupaten ada, namanya majelis wilayah. Di mana majelis wilayah itu dia punya apa? Garis koordinasi ke pusat, supaya dia bisa menyampaikan hari ini aspirasinya ke pusat. Artinya, dan ini sekali lagi saya ingin tegaskan, ini sudah berlangsung. Jadi bukan baru akan kita coba, bukan. Jadi bukan harus mengurus orang coba-coba kan enggak. Iya. Janganlah deh gitu kan. Hari ini kan berasa ada anekdot. Janganlah deh gitu ya. Termasuk ini ya, termasuk non muslim juga bisa menjadi anggota majelis umat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, ya anggota majelis umat itu ya. Jadi bukan ditunjuk oleh khalifah ya. Iya. Tapi kan itu kan tidak semua bisa memahami nih Ustaz Imam. Ya karena yang dipahami saat ini adalah demokrasi yang seperti ini gitu. Yang penting rakyat punya suara, bisa pilih langsung pemimpinnya gitu. Jadi gimana Ustaz Imam kalau kita ingin sekarang demokrasi seperti ini dibuktikan loh, sekarang banyak rakyat dirugikan kan? Pertama rakyat nggak menginginkan pemimpin itu tapi jadi karena ada mekanisme partai gitu kan ya? Gitu. Tetapi juga bagaimana kita mencari alternatif lain gitu? Iya, saya melihat gini ya, beberapa hari yang lalu itu saya menyampaikan tentang katakanlah buletin ya, buletin Kappa itu yang meninggalkan demokrasi itu. Itu ada yang merespon bahwa loh, justru Islam itu demokratis kan, kenapa mesti ditinggalkan? Nah ini, jadi saya kira memang saya melihat bahwa memang dakwah demokrasi itu untuk sementara berhasil lah, kepada umat Islam sehingga nampaknya segala kebaikan dan segala macam itu namanya demokratis. Nah, kurang lebih itu dulu. Jadi padahal ini sangat berbeda. Demokratos itu kan sebetulnya suatu paham pemikiran yang muncul dari abad kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi ya. Jadi itu berkembangnya peradaban itu adalah peradaban kuno ini sebetulnya. Demos Kratos ini ya. Jadul ya. Jadul kan? Jadul. Jadi sebetulnya ini lah persoalannya itu adalah sebetulnya umat Islam itu mestinya yakin kan kalau bahwa agama Islam ini sudah sempurna dan tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan bahkan disebutkan bahwa Allah menyatakan aku ridho Islam menjadi agama. Jadi mestinya agama Islam ini adalah risalah yang sempurna, pasti termasuk sistem politik dan sistem pemerintahannya. Nah, kalau menurut saya memang penting umat Islam itu review kembali lah seperti apa sistem politik dan sistem pemerintahan di dalam Islam. Nah, saya kira itu yang clear. Nanti ada yang disampaikan oleh Ustaz Irfan yang pertama tadi bahwa sangat berbeda itu antara sistem demokrasi dengan sistem Islam. Di mana perbedaannya? Bahwa kalau Islam diterapkan itu tujuannya kan untuk rahmatan lil alamin kan. Betul-betul untuk membawa manusia itu memperoleh keberkahannya dengan diterapkannya Islam, baik muslim maupun non muslim. Jadi betul-betul jaminannya pada saat risalah Islam diterapkan itu akan akan memperoleh kerahmatan, bahkan bukan cuma untuk manusia yang muslim maupun non muslim, tapi makhluk hidup yang lain pun itu akan memperoleh keberkahannya. Contoh yang paling sederhana, nggak ada lahan yang terlantar nanti, karena mesti harus dimakmurkan, karena lahan terlantar itu dalam kondisi tidak dimanfaatkan selama 3 tahun berturut-turut itu udah lepas hak pemilik. Itu salah satu contohnya. Nah, pada saat Islam itu diterapkan tadi sudah dijalankan bagaimana mekanisme, tapi yang paling mendasar itu adalah tidak semuanya itu adalah pilihan langsung. Jadi untuk gubernur ya sama wali kota, bupati itu cukup dengan penunjukan saja. Tapi yang menunjuk itu bukan orang sembarangan, tapi memang khalifah itu sendiri. Nah, yang kita itu sebetulnya udah merasakan ya dengan adanya bukan cuma pilkada, pildes ya. Kepala desa itu kan juga dipilih langsung.
oleh rakyat. Jadi kemudian pilgub apa bupati, wali kota, jadi secara seterata itu bupati itu nggak bisa mencat itu, nggak bisa mencat lurah, karena dipilih oleh rakyat langsung. Nah, sementara pada saat pemilihannya sendiri itu sebetulnya kan terjadi perpecahan di sana. Jadi pada saat milih itu pasti ada kelompok kan, ya kelompok ini, kelompok itu. Nah, disinilah sebetulnya pada saat proses pemilu dalam sistem demokrasi sendiri itu juga sudah banyak mudaratnya karena nggak bersatu gitu umat itu. Nah, sementara kalau dalam sistem Islam kan apa yang sudah dipilih oleh orang yang terpilih nomor satu itu sudah ridho saja, dan ukurannya adalah ukuran tadi pemimpin itu mampu nggak membawa umatnya itu memperoleh berbagai kemanfaatan atas diterapkannya aturan Islam. Iya. Jadi Ustaz Syukur, kelihatannya gonjang-ganjing mengenai demokrasi di Indonesia ini kayaknya akan terus berlangsung nih. Akan masih cukup panjang. Ini tahapan awal setelah pemilu, sekarang adalah hiruk pikuk pemilihan calon, ya. Setelah itu kan bertarung tuh. Nah, lagi-lagi nanti kita lihat apakah betul yang dibawa itu adalah aspirasi rakyat. Iya. Bahwa dalam Islam sebenarnya tadi kan saya sampaikan ya, namanya pemilu sebenarnya kan hukumnya mubah ya, boleh ya pemilu itu karena itu teknis untuk memilih pemimpin. Makanya kan sebenarnya juga bisa dipilih langsung, dia juga perwakilan dari alul wal aqdi ya. Dia juga penunjukan oleh khalifah ya untuk wali ataupun amil gitu ya. Cuman memang yang paling mendasar sebenarnya kenapa kemudian kita selalu menyoroti demokrasi sebagai sistem yang jauh dari Islam, karena dalam demokrasi itu yang berhak membuat hukum, membuat undang-undang adalah rakyat, adalah manusia. Kedaulatan di tangan rakyat, itu sebenarnya kan problemnya. Dalam Islam kedaulatan jelas, Allah yang punya kedaulatan, ya inil hukmu illa lillah itu ya. Ya kemudian ini yang kemudian sangat berbeda dengan Islam. Hukum itu sudah Allah turunkan lengkap dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa kemudian manusia bikin hukum lagi gitu? Sehingga kemudian yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kan itu problemnya. Kalau bicara pemimpin mas sebenarnya tadi pilih langsung boleh, penunjukan boleh, kan dalam Islam begitu ya. Termasuk melalui perwakilan kan gitu ya. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Artinya sobat muslim dan sobat bi bahwa demokrasi ya tadi kita pertanyakan di awal dalam tema solusi atau ilusi kalau begitu dengan kondisi seperti itu. Masih atau tetap jadi ilusi. Nah itu dia. Nah kita akan coba lihat perkembangannya dalam beberapa waktu mendatang nih. Boleh nggak saya nambahin dikit? Silakan. Nah, jadi ini kan yang konselnya paling baru ya, dengan kekecewaan yang ada dari para aktivis dan lain sebagainya, ini ada gerakan ya. Ada satu gerakan golput, satu lagi gerakan golpis. Jadi apakah mau pilih kita, semua ya? Kita itu nggak memilih atau kita itu pilih semua supaya dua-duanya itu nggak sah gitu. Tapi mengerucut kalau misalkan cuma untuk nggak sah itu katanya pilih semua supaya nanti tidak tidak bisa digunakan. Kalau golput kan masih suara itu masih mungkin bisa dipakai. Nah, dalam kondisi seperti ini umat harus apa? Kan itu kalau menurut saya supaya ini menjadi guidance. Saya melihat bahwa sebetulnya yang perlu disampaikan kepada umat tadi, kita itu pemilu itu untuk memilih apa? Nah, kalau untuk memilih pemimpin sebetulnya kan ada ketentuannya. Pemimpin dipilih hanya untuk menerapkan Islam. Jadi kalau misalkan pemimpin itu kita pilih tidak untuk menjalankan Islam, itu kayaknya yang milih akan diminta pertanggungjawaban. Iya, Anda milih pemimpin ini bukan penerapan Islam, harus tanggung jawab Anda gimana? Oleh karena itu, menurut saya yang paling terpenting untuk disosialisasikan adalah bukan cuma pemimpin Muslim, tapi juga kepemimpinan Islam. Nah, jadi sebetulnya kepemimpinan Islam itu seperti apa? Karena selama ini mulai dari presiden pertama sampai sekarang itu Muslim terus. Tapi ternyata tidak untuk menjalankan kepemimpinan
Islam. Menurut pendapat saya seperti itu. Baik. Jadi- Next, insya Allah kita bahas itu. Kepemimpinan Islam seperti apa, Ustaz Fadli? Iya, menarik itu kepemimpinan Islam. Kelihatannya harus kita lanjutkan di berikutnya. Insya Allah. Nah, sekarang sambil kita lihat bagaimana fenomena selanjutnya. Apakah demokrasi itu benar-benar bermanfaat bagi rakyat, atau sebenarnya rakyat telah menjadi korban dari suatu sistem ini? Ini yang penting itu. Kita Ustaz Syukur. Ya. Kalau rakyat semua bisa menyimpulkan sebenarnya dengan sekian banyak kondisi yang kita alami hari ini, ekonomi begitu berat, ya cari kerja susah, itu ya, itu mau nggak mau harus kita hubungkan dengan sistem yang diterapkan hari ini. Itulah demokrasi. Ya. Baik, selamat pagi semua. Mungkin sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.